reseptor lain yang terlibat dalam pemrosesan nyeri dan melalui peningkatan pembentukan prostaglandin nih. Nah, untuk analgetik ini dia berhubungan banget sama yang namanya nyeri, yaitu kita harus tahu juga dong nyeri itu apa. Ya, nyeri itu merupakan perasaan yang tidak menyenangkan atau perasaan pribadi yang diakibatkan karena kerusakan jaringan. Nah, nyeri ini ada terbagi dua teman-teman. Yang pertama yaitu nyeri akut dan nyeri kronis. Pada nyeri akut ini terbagi lagi menjadi dua, yaitu nyeri somatik dan visceral. Teman, kalian udah tahu kan apa arti analgetik, apa arti nyeri dan berbagai nyeri itu sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas tentang penggolongan obat analgetik. Nah, penggolongan obat analgetik itu sendiri memiliki efek samping yang umum nih teman-teman, yaitu seperti reaksi alergi, gangguan ginjal, gangguan hati, gangguan saluran cerna. Dan pada penggolongan obat analgetik itu sendiri terbagi menjadi dua, yaitu golongan opioid dan golongan non opioid. Nah, di sini kita akan menguraikannya teman-teman. Yang pertama kita
sistem saraf pusat sehingga mengikuti proses tubuh dalam merespon rasa nyeri. Nah, di sini juga oksikodon ini memiliki interaksi obatnya teman-teman. Di antaranya itu ialah pemberian quinidin secara bersamaan dan kemudian pemberian MAOI secara bersamaan dapat menyebabkan eksitasi sistem saraf pusat atau depresi dengan hipertensi atau hipotensi. Nah, dan juga oksikodon ini memiliki efek samping teman-teman. Efek sampingnya di antaranya itu ialah mual, tebelin, muntah, depresi, pernapasan, sakit kepala, pruritus, insomnia, pusing, sakit perut, menggigil, dan demam. Kemudian bisa juga terjadinya diare teman-teman. Nah, di sini ada sediaan di pasarannya juga, yaitu meliputi oksikodon oral liquid 20 mg per mili, kemudian oksikodon oral solution 5 mg per mili, tablet dengan kekuatan sediaan 10 mg, 20 mg, 30 mg, 40 mg, 50 mg, 60 mg, dan 80 mg. Nah, di sini juga ada sediaan kapsulnya teman-teman dengan kekuatan sediaan sebanyak 5 mg. Teman-teman, sekarang kita akan masuk ke contoh obat yang keempat, yaitu hidromorfon. Nah, obat hidromorfon ini memiliki mekanisme kerjanya juga teman-teman, seperti bekerja di otak untuk mengubah bagaimana cara tubuh merasakan atau merespon rasa sakit nih. Nah, hidromorfon ini juga memiliki interaksi obatnya teman-teman. Di antaranya itu ialah penggunaan bersamaan penghambat MAO dapat menyebabkan perangsangan dan depresi sistem saraf pusat nih, teman-teman. Nah, kemudian peningkatan atau penurunan tekanan darah, agonis atau antagonis morfin. Contohnya itu seperti buprenorfin, nalbuphine. Nah, dapat menurunkan efek analgesik sehingga mengarah ke risiko gejala obat, obat penekanan sistem saraf pusat, alkohol, dan relaksan otot. Nah, pada obat hidromorfon ini juga memiliki efek samping obatnya teman-teman. Contohnya itu ialah konstipasi, mual muntah, mengantuk, sakit kepala, pusing, diare, dan bisa terjadi juga udem. Nah, di sini pada hidromorfon ini memiliki sediaan di pasarannya juga teman-teman. Di antaranya itu ialah glukosidroidia hidroklorid 3 mg, tablet hidroklorid 2 mg, 4 mg, dan 8 mg. Sekarang kita akan masuk ke contoh obat yang kelima teman-teman, yaitu fentanyl. Nah, fentanyl ini sendiri memiliki mekanisme kerjanya, yaitu mekanisme kerjanya fentanyl melalui reaksi dengan reseptor mu opioid yang memiliki efek secara langsung pada sistem saraf pusat, kardiovaskular, endokrin, secara saluran pencernaan nih teman-teman. Nah, fentanyl ini juga memiliki interaksi obatnya, yaitu meningkatkan efek fentanyl jika digunakan
metadon. Nah, metadon ini memiliki mekanisme kerja, yaitu merupakan opioid sintesis agonis yang bekerja pada reseptor opioid mu atau mu opioid receptor atau mor. Kemudian kappa opioid receptor atau core. Kemudian delta opioid receptor atau dor. Pada sistem saraf pusat dan organ yang memiliki otot halus, efek terapi dari metadon mayoritas dimediasi oleh reseptor mor. Kemudian metadon ini sendiri memiliki interaksi obat, semakin menurunkan aktivitas otak jika digunakan dengan jenis obat opioid lainnya seperti morfin atau obat penenang. Kemudian peningkatan gejala putus obat jika digunakan dengan buperidin dan naloxone. Kemudian terjadi juga interaksi obat pada peningkatan risiko gangguan irama jantung jenis berpanjang interval kitik jika digunakan dengan obat pengatur ritme jantung seperti amiodaron. Nah, di sini juga metadon memiliki efek samping obat, yaitu perasaan ringan, pusing, ngantuk, mental terganggu, berkeringat, pruritus, mual, muntah. Lalu sediaan di pasarannya itu meliputi metadon sirup 50 mg per minggu. Kita akan masuk lagi ke contoh obat yang selanjutnya, yaitu yang ke-8 tramadol. Nah, mekanisme kerjanya itu ialah tramadol memiliki dua mekanisme yang berbeda dan manajemen nyeri yang keduanya itu bekerja secara sinergis, yaitu agonis opioid yang lemah dan menghambat pengaliran kembali monoamin neurotransmitter. Nah, tramadol ini juga memiliki interaksi obat, di antaranya itu yang meningkatkan efek samping tramadol jika digunakan setelah mengkonsumsi alkohol. Kemudian terjadi juga peningkatan risiko pendarahan jika digunakan bersama dengan obat pengencer darah warfarin. Lalu menyebabkan sakit kepala berat, sulit bernapas hingga koma jika digunakan dengan obat penenang, benzodiazepin dan obat antipsikotik. Nah, tramadol ini juga memiliki efek samping obat, di mana efek samping obatnya itu yaitu gatal-gatal, luar kulit, kesulitan bernafas, pembengkakan wajah, bibir, lidah, dan tenggorokan. Lalu tramadol ini juga ada sediaannya di pasaran nih. Nah, sediaannya itu ya meliputi kapsul tramadol, yaitu 100 mg, 200 mg, dan 300 mg. Kemudian ada sediaan tabletnya juga, tablet tramadol yang kepada sediaannya itu 100 mg, 200 mg, dan 300 mg. Teman-teman, tadi kan kita udah bahas nih golongan-golongan obat opioid. Nah, sekarang kita akan masuk lagi ke golongan obat non-opioid. Nah, golongan obat non-opioid ini kan ada 5 tadi yang udah saya sampaikan. Nah, di sini saya akan menguraikannya satu persatu, di mana kita akan membahas terlebih dahulu yaitu golongan non-opioid, yaitu AINS. Nah, di sini AINS meliputi beberapa contoh, yaitu aspirin, paracetamol, indomethacin, acetaminophen, piroxicam, etodolac, ketorolac, natrium diclofenac, seleukosid. Nah, di sini kita akan membahasnya satu persatu, yaitu indomethacin. Indomethacin ini memiliki mekanisme kerja sebagai antiinflamasi bila membran sel mengalami kerusakan oleh suatu rangsangan kimiawi, fisik, atau mekanis. Maka enzim fosfolipase diaktifkan untuk mengubah fosfolipida menjadi asam arakidonat. Nah, di sini juga endomethacin memiliki interaksi obat. Interaksinya obatnya itu ialah metoretasan dikombinasi dengan indomethacin dapat meningkatkan kadar obat tersebut dalam darah. Kemudian haloperidol dikombinasi dengan indomethacin menaikkan efek obat seperti mengantuk. Lalu interaksi yang akan terjadi juga jika warfarin dikombinasikan dengan endomethacin meningkatkan risiko perdarahan pada saluran pencernaan. Nah, indomethacin ini juga nih memiliki efek samping. Efek sampingnya itu ialah sakit kepala, pusing atau vertigo, depresi, lelah, mual dan muntah, selera makan berkurang, konstipasi, diare, dan bisa terjadi juga bengkak lambung. Nah, di sini indomethacin memiliki sediaan di pasarannya juga, yaitu seperti kapsul 25 mg, 50 mg, 70 mg. Nah, kemudian ada sediaan suppositoria 50 mg, lalu suspensi indomethacin 25 mg per 5 mg. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi ke contoh obat yang kedua, yaitu etodolac. Nah, di etodolac ini mekanisme kerjanya itu ialah juga dapat mengurangi rasa sakit, pembengkakan, dan kaku sendi dari
peningkatan resiko kejang dengan antibiotik penolong. Lalu efek samping yang terjadi juga akan terjadinya edema, hipertensi, gagal jantung, mual muntah, nyeri epigastrium, diare, gangguan pencernaan, mulas, kembung, sakit perut, dan bisa juga terjadi sembelih. Kemudian etodolac ini sediaan di pasarannya itu bisa ditemukan berupa tablet 400 mg, 500 mg, 600 mg. Kemudian sediaan kapsulnya 200 mg dan 350 mg. Sekarang kita akan masuk lagi ke contoh obat selanjutnya, yaitu asam mefenamate. Di sini asam mefenamate itu sendiri memiliki mekanisme kerjanya dengan cara menghambat enzim siklooksidinase atau COX. Nah, enzim ini berfungsi untuk membantu pembentukan prostaglandin nih saat terjadinya luka dan menyebabkan rasa sakit dan peradangan. Kemudian asam mefenamate ini juga memiliki interaksi obatnya, yaitu efek meningkat dengan antikoagulan. Asam mefenamate dengan dioksin keduanya meningkatkan kalium serum. Lalu asam mefenamate ini juga memiliki efek samping obat nih, diantaranya itu ialah mual, mulas atau sakit perut, diare, sembelit, kembung, pusing, sakit kepala, gugup, kulit terasa gatal atau terdapat ruam, mulut kering, berkeringat, musat, pandangan kabur, gangguan di telinga. Nah, itu bisa terjadi juga teman-teman. Nah, kemudian asam mefenamate ini juga memiliki sediaan di pasaran, yaitu kapsul. Contohnya yaitu dengan kekuatan sediaan 250 mg. Tadi kan kita udah nih bahas tentang obat NSAID dan contoh-contohnya. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi ke analgesik tipe antikonvulsan, di mana contoh obatnya yaitu meliputi gabapentin. Nah, gabapentin ini sendiri memiliki mekanisme kerja mempengaruhi saraf dan senyawa kimia di dalam tubuh yang menyebabkan kejang dan nyeri. Kemudian gabapentin ini juga memiliki interaksi obat, yaitu antasida yang mengandung aluminium dan magnesium. Efeknya adalah menurunkan penyerapan gabapentin, mengurangi pembersihan ginjal dan simetidin. Lalu obat-obatan gabapentin juga memiliki efek sampingnya yang meliputi pusing, mengantuk, lemah, lemas, mual, diare, sembelit, penglihatan kabur, sakit kepala, pembesaran payudara, mulut kering, hilang keseimbangan atau koordinasi. Nah, itulah efek samping pada obat gabapentin. Di sini juga obat gabapentin ini memiliki sediaan di pasarannya, yaitu meliputi kapsul 100 mg, 300 mg, dan 400 mg. Kemudian tablet 300 mg, 600 mg, kemudian suspensi 100 mg per 5 mili. Baik teman-teman, kita akan lanjut lagi ke obat selanjutnya, yaitu lamotrigin, di mana lamotrigin ini memiliki mekanisme kerja yaitu sebagai efek antikonvulsan. Pada obat lamotrigin ini bekerja menstabilkan membran neuroplasticity. Nah, di sini juga lamotrigin ini menghambat aliran sodium dengan ikatan sodium channel dan menurunkan rangsangan asam aminoglutamat. Nah, kemudian lamotrigin ini juga memiliki interaksi obatnya, yaitu peningkatan konsentrasi plasma dan risiko reaksi kulit kepala dengan palfote. Kemudian konsentrasi plasma menurun dengan rifampicin. Lalu lamotrigin ini memiliki efek samping juga seperti sakit kepala, pusing, penglihatan kabur atau ganda, tremor atau kehilangan koordinasi gerak, mulut kering, mual muntah, sakit perut, diare, demam, sakit tenggorokan, pilek, mengantuk, dan perasaan lelah, sakit punggung. Lamotrigin ini juga memiliki sediaan di pasarannya, yaitu tablet 100 mg, 200 mg, 250 mg, 300 mg, 20 mg, 50 mg, 150 mg, dan 5 mg. Selanjutnya yaitu karbamazepin, di mana karbamazepin ini memiliki mekanisme kerjanya, yaitu secara biokimiawi diketahui dengan cara menghambat arus sulfate detention ion natrium melalui dua mekanisme. Kemudian karbamazepin ini juga memiliki interaksi obat, yaitu mengurangi kadar sejumlah obat dalam darah seperti tacrolimus dan lipatinid, meningkatkan kadar klofosfamid dalam darah, peningkatan risiko hiponatremia
nyeri syarat yang berlebihan dalam waktu 1 jam. Kemudian pregabalin ini juga memiliki interaksi obat meningkatkan resiko amioderma jika digunakan dengan obat AC inhibitor meningkatkan efek lorazepam. Nah, kemudian pregabalin ini juga memiliki efek samping obat nih seperti mengantuk, pusing, ataxia, gangguan keseimbangan, edema paru, kemudian tremor, dan bisa juga terjadi vertigo. Nah, pregabalin ini ada juga sediaan di pasarannya yang meliputi kapsul Lyrica, yaitu Lyrica itu memiliki sediaan 75 mg. Nah, teman-teman, sekarang kita akan lanjut lagi ke pembahasan selanjutnya, yaitu golongan non-opioid yang ketiga, yaitu NMDA antagonis, di mana obat-obatannya itu diantaranya itu memantin. Nah, memantin ini juga memiliki mekanisme kerjanya. Contohnya itu ialah bekerja dengan cara menghambat zat kimia utama di otak. Nah, memantin ini juga memiliki interaksi obatnya, yaitu memantin dengan ketamin dapat meningkatkan toksisitas oleh sinergisme farmakodinamika. Nah, memantin ini juga memiliki efek samping. Efek samping diantaranya itu ialah batuk, nyeri punggung, muntah, sakit kepala, pusing, hipertensi, kejang, pingsan. Nah, di sini sediaan memantin juga yang terdapat di pasaran itu meliputi tablet memantin 10 mg dan 5 mg, lalu kapsul memantin 7 mg, 14 mg, 21 mg, dan 28 mg. Nah, kemudian bisa juga dengan sediaan solution memantin. Kita akan masuk ke contoh obat yang selanjutnya, yaitu ketamin. Ketamin ini kan masih masuk ke dalam golongan obat NMDA antagonis atau non opioid. Nah, di sini ketamin ini memiliki mekanisme kerjanya, yaitu mekanisme kerjanya yang utama yaitu bersifat non kompetitif, mempunyai sifat antagonis terhadap neurotransmitter eksitorik glutamat. Nah, di mana pada reseptor-reseptor N-metil D aspartat atau yang sering kita kenal itu NMDA di susunan saraf pusat, otak, dan saraf tulang belakang. Ketamin ini juga memiliki interaksi obat, di mana interaksi obatnya itu memperlambat masa pemulihan jika digunakan dengan obat-obatan golongan brenobarbital. Kemudian dapat meningkatkan resiko hipertensi jika digunakan dengan hormon tiroid seperti levothyroxine. Nah, bisa juga dapat meningkatkan resiko kejang jika digunakan dengan teofilin. Nah, ketamin ini juga memiliki efek samping nih. Nah, efek sampingnya itu berupa hipertensi, gangguan jantung, tekanan dalam kepala meningkat, kemudian takikardia, kejang, gangguan penglihatan, mimpi yang terasa nyata. Kemudian ketamin ini juga memiliki sediaan di pasarannya, yaitu contohnya injeksi ketamin hamelan 50 mg per mili. Selanjutnya yaitu dextromethorphan, di mana mekanisme kerjanya itu ialah memodulasi pemrosesan sensor nyeri di saraf pusat, menekan refleks batuk dengan cara langsung bertindak pada pusat batuk di dalam nodula pada otak. Nah, dextromethorphan ini juga memiliki interaksi obatnya nih. Nah, interaksi obatnya itu seperti amitriptyline dikombinasikan dengan dextromethorphan dapat menyebabkan peningkatan kadar serotonin. Nah, dextromethorphan ini juga memiliki efek sampingnya, yaitu sakit perut, mengantuk, pusing, mual, muntah, dan dextromethorphan ini juga memiliki sediaan di pasarannya. Contohnya itu seperti tablet 15 mg, kapsul 15 mg, dan 25 mg. Sekarang kita akan masuk lagi ke bagian keempat dari golongan non-opioid nih, yaitu analgesik tipe antidepresan. Nah, contohnya itu seperti amitriptyline, di mana memiliki mekanisme kerja senyawa obat yang bersifat anticholinergic atau mempengaruhi sistem saraf, dan sedatif, di mana setelah dicerna senyawa obat ini akan dimetabolisme menjadi nortriptyline yang mampu menghambat reuptake norepinephrine dan serotonin, sehingga terjadinya kelebihan serotonin dan norepinephrine pada otak nih. Nah, amitriptyline ini juga memiliki interaksi obat, yaitu amitriptyline dengan furosemid dapat meningkatkan resiko hipkalemia. Nah, di sini juga dengan peningkatan konsentrasi plasma dan dengan setidin. Kemudian amitriptyline ini juga efek sampingnya yaitu mengantuk, pusing, bibir kering, sembelit, berat badan pening, susah buang air kecil, dan penglihatan dapat kabur nih. Nah, amitriptyline ini juga memiliki sediaan di pasaran, yaitu tablet amitriptyline 10 mg, 100 mg, 150 mg, 25 mg, 50 mg, dan 70
tramadol tablet, contohnya 50 mg, 100 mg, 150 mg, dan 300 mg. Sekarang kita akan masuk lagi ke contoh obat yang selanjutnya, yaitu duloxetine. Nah, duloxetine ini memiliki mekanisme kerjanya, yaitu menghambat proses pengambilan kembali serotonin dan norepinefrin sehingga meningkatkan kadar keduanya di saraf tulang belakang. Aktivasi reseptor alfa adrenergic dapat pasca sinap menyebabkan penekanan rasa nyeri ini. Nah, di sini juga duloxetine ini memiliki interaksi obat, yaitu meningkatkan resiko sindrom serotonin dengan TGA, SSRI, lithium. Nah, peningkatan juga dapat meresikokan pendarahan dengan aspirin, enzaim, warfarin, dan antikoagulan lainnya. Nah, duloxetine ini juga memiliki efek samping nih, di mana efek samping obat ini sebagai insomnia dan hipersomnia, kemudian diare, pusing, sakit kepala, nafsu makan berkurang, sering berkeringat, konstipasi, sakit kepala. Nah, duloxetine ini juga dapat ditemukan di pasaran dengan berupa Deloxta DR kapsul, yaitu 60 mg. Sekarang kita akan masuk lagi ke pembagian yang kelima dari golongan non-opioid nih, yaitu relaksan otot, di mana contoh obatnya itu yaitu cyclobenzepine. Nah, di sini memiliki mekanisme kerja, yaitu menghambat proses pengambilan kembali norepinefrin di locus cerebellus yang menyebabkan peningkatan kadar norepinefrin pasca sinaps dan merelaksan otot rangka. Nah, di sini juga interaksi obatnya berupa inhibitor monoamin oksidase yang diminum dalam waktu 2 minggu setelah cyclobenzepine dapat menyebabkan efek samping yang serius dan mengancam jiwa. Kemudian selain dengan obat MAO inhibitor, cyclobenzepine juga mungkin dapat berinteraksi dengan obat OTC atau over the counter, vitamin, produk herbal, terutama obat yang memberi efek kentut. Nah, di sini juga cyclobenzepine ini memiliki efek samping. Efek sampingnya itu ialah mulut kering, kantuk, konstipasi atau sembelit, kemudian rasa tidak nyaman di perut, mual, kelelahan, ruam kemerahan, kesulitan bernapas, pusing yang berat, kemudian bengkak pada wajah, lidah, dan tenggorokan. Nah, di sini juga cyclobenzepine ini memiliki sediaan di pasaran, yaitu Fleseril 10 mg. Kita akan masuk lagi ke contoh obat yang selanjutnya, yaitu baclofen. Baclofen ini memiliki mekanisme kerjanya, yaitu bekerja dengan cara melepaskan otot melalui penghambatan rangsangan saraf. Nah, di sini juga baclofen ini memiliki interaksi obat. Interaksi obatnya itu ialah meningkatkan efek samping baclofen jika dikonsumsi dengan antidepresan trisiklik. Nah, di sini juga dapat meningkatkan resiko hipotensi jika dikonsumsi dengan obat antihipertensi. Nah, berpotensi meningkatkan efek samping levodopa seperti halusinasi. Nah, baclofen ini juga memiliki efek samping seperti mengantuk, mual, kebingungan, sakit kepala, insomnia, konstipasi, kelelahan, pusing. Nah, kemudian baclofen ini juga memiliki sediaan di pasaran, yaitu Lioceral tablet 10 mg. Kalian sekarang udah tahu kan apa itu analgetik, hubungan apa itu analgetik, kemudian obat-obatannya, pembagiannya, dan penggolongannya. Nah, sekarang kita akan masuk lagi ke pembahasan farmakologi yang kedua, yaitu anti-Parkinson. Nah, sekarang kita akan membahas terlebih dahulu apa itu Parkinson. Nah, Parkinson itu adalah penyakit neurodegeneratif yang mengganggu sistem saraf dopaminergic di suatu area otak yang disebut substansia nigra 70-80% nih. Nah, yang berperan dalam mengontrol motorik ekstrapiramidal sehingga menyebabkan timbulnya sejumlah gejala. Sekarang kita akan membahas tentang gejala terlebih dahulu nih. Nah, gejalanya itu terbagi menjadi dua, yaitu gejala non-motorik dan motorik. Nah, di sini kita akan bahas satu persatu, yaitu gejala non-motorik. Gejala non-motorik ini yang meliputi masalah tidur, sembelit, kecemasan, depresi, dan kelelahan. Nah, kemudian gejala yang selanjutnya itu yaitu gejala motorik. Nah, gejala motorik ini yang meliputi tremor pada saat istirahat, kekakuan atau rutinitas, kemudian bradikisinia, kemudian keseimbangan terganggu,
25 mg karbidopa, dan 250 mg etacompon. Nah, kemudian ada tablet dispensable madopar, yaitu levodopa 100 mg ditambah dengan 25 mg benzerazid. Nah, kemudian yang selanjutnya levobet tablet, levodopa 100 mg ditambah dengan 25 mg benzerazid. Nah, lalu yang terakhir yaitu levovar, levodopa 100 mg ditambah dengan 25 mg benzarezide. Nah, sekarang kita akan masuk ke penggolongan obat anti Parkinson yang kedua, yaitu agonis reseptor dopamin. Di sini ada contoh obat bromokriptin. Nah, bromokriptin ini memiliki mekanisme kerja, yaitu obat untuk mengaktifkan reseptor dopamin prostinapsi pada jalur tuberoidopundibular dari hipotalamus ke kelenjar dopamin yang menghambat sekresi dan prolaktin dari pituitari anterior. Nah, bromokriptin ini juga memiliki interaksi dengan berbagai obat nih. Di antaranya yaitu jika dikonsumsi dengan obat anti hipertensi dapat meningkatkan efek dari obat tersebut. Nah, selanjutnya efek terapi dari bromokriptin akan hilang jika dikonsumsi dengan obat golongan antagonis dopamin seperti obat psikotropik yang contohnya itu fenotiazin, butirofenon, kemudian tiosentin. Lalu yang selanjutnya interaksi yang terjadi yaitu domperidon dan metocloperamid dapat menurunkan efek dalam darah. Nah, bromokriptin ini juga memiliki efek samping nih seperti mual, muntah, hipertensi, ortostatik, kemudian rasa mengantuk berlebihan, mulut kering, sakit kepala, halusinasi, dan bisa terjadinya psikosis. Nah, bromokriptin ini juga memiliki contoh sediaan di pasaran. Contohnya itu kapsul bromokriptin 5 mg, kemudian tablet bromokriptin 2,5 mg, kemudian tablet Kripsa yaitu bromokriptin 2,5 mg. Contoh obat selanjutnya yaitu ada ropinirol, di mana dia memiliki mekanisme kerja yaitu dengan cara menyeimbangkan kadar zat dopamin di dalam otak yang dibutuhkan untuk mengendalikan pergerakan tubuh. Oleh karena itu, obat ini dapat mengembalikan keseimbangan dan kemampuan pergerakan tubuh, menurunkan tingkat tremor, dan mengurangi rasa tidak nyaman pada kaki saat bergerak atau tidur. Nah, kemudian juga ropinirol ini memiliki interaksi obat, yaitu diantaranya meningkatkan risiko munculnya efek samping jika digunakan bersamaan dengan obat-obatan yang mengandung hormon estrogen seperti estradiol, kemudian
obat, yaitu dapat meningkatkan bioavailabilitas. Levodopa dapat menyebabkan hipertensi berat tanpa MAOI non selektif, misalnya benelzin dan tranylcipromin. Nah, di sini juga termasuk ini memiliki efek samping, yaitu diskinesia, gangguan koordinasi gerak, kemudian mual, gangguan tidur, distonia, kelemahan pada otot, kemudian hipotensi ortostatik, kemudian diare, pusing, halusinasi. Nah, contoh obatnya itu ialah Takapon tablet 100 mg. Nah, kita akan masuk ke penggolongan obat selanjutnya, yaitu inhibitor MAO-B selektif. Di sini contoh obatnya itu seleglin. Nah, seleglin ini memiliki mekanisme kerja, yaitu dengan cara mencegah pemecahan dopamin sehingga jumlah dopamin di dalam otak tidak akan turun. Nah, kasarnya penyakit Parkinson ini terjadi karena penurunan dopamin di dalam otak. Nah, seleglin ini memiliki interaksi obat, yaitu meningkatkan resiko hipertensi dengan adanya dopamin, kemudian meningkatkan bioavailabilitas dengan adanya kontrasepsi oral atau obat mengandung hormon. Kemudian seleglin ini juga berpotensi dengan secara fatal menyebabkan sindrom serotonin dengan adanya obat antidepresan dan agonis serotonin. Nah, seleglin ini juga memiliki efek samping, yaitu seperti pusing, mual, konstipasi, nyeri perut, uap kulit, insomnia, luka pada perut. Ini juga memiliki contoh sediaan obat di pasaran. Contohnya itu ialah seleglin hidrokolida kapsul 3 mg. Nah, masuk lagi ke penggolongan obat selanjutnya, yaitu muscarinic, dan contoh obatnya yaitu dihesylphenidil. Nah, di sini memiliki mekanisme kerja, yaitu dengan cara mengubah sinyal saraf yang tidak biasa dan melepaskan otot yang kaku. Nah, dihesylphenidil ini juga memiliki interaksi obat nih dengan cara meningkatkan efek samping antimuscarinic dari benzodiazepines, clozapine, antihistamin, levodopa, dan amotadin. Nah, penggunaan dihesylphenidil ini juga dengan obat golongan MAOI dapat menyebabkan mulut kering, penglihatan kabur, konstipasi, dan kesulitan buang air kecil. Kemudian dihesylphenidil ini juga memiliki efek samping seperti reaksi alergi, demam, bukan jantung cepat atau tidak beraturan, kemudian cemas, halusinasi, kebingungan, hiperaktif, lalu kehilangan kesadaran dan ruam. Kemudian dihesylphenidil ini juga memiliki sediaan yang berbeda di pasaran. Contohnya itu ialah tablet dihesylphenidil, yaitu 2 mg dan 5 mg. Obat selanjutnya yaitu amantadin. Amantadin ini bekerja dengan
porfiria, gatal-gatal, gangguan pernapasan, gangguan jantung, hipertensi, kekurangan hormon adrenal, kemudian bisa terjadi juga depresi, osteomalacia. Nah, kemudian amobarbital ini juga memiliki sediaan yang beredar di pasaran. Contohnya yaitu Avital sodium 0,5 gram. Nah, sekarang kita akan lanjut lagi ke contoh obat selanjutnya yaitu phenobarbital. Nah, phenobarbital ini memiliki interaksi obat berupa dapat mengurangi kadar antikoagulan oral dalam plasma bila digunakan bersama dengan warfarin. Nah, kemudian dapat meningkatkan efek depresan sistem saraf pusat bila digunakan bersamaan fenitoin, antihistamin. Lalu dapat mengurangi efektivitas kortikosteroid dalam tubuh sehingga tidak dapat bekerja dengan baik. Lalu phenobarbital ini juga memiliki efek samping seperti rasa lelah, mengantuk, pusing, sakit kepala, sensitif atau mudah marah, disfagia yaitu melemahnya otot-otot bicara, kemudian ataxia yaitu kondisi berkurangnya kendali otot dan koordinasi gerak tubuh seperti berjalan atau mengambil benda. Kemudian bisa terjadi kesemutan dan vertigo. Lalu phenobarbital ini juga sediaan yang beredarnya ada nih di pasaran, yaitu contohnya tablet phenobarbital 100 mg, 15 mg, 30 mg, dan 60 mg. Kemudian ada eliksir phenobarbital 20 mg per 5 ml. Dan sekarang akan lanjut lagi ke golongan obat selanjutnya yaitu golongan obat benzodiazepin. Nah, obat ini kita ambil contohnya yaitu zolpidem. Nah, zolpidem ini memiliki interaksi obat yaitu meningkatkan konsentrasi plasma dengan ketoconazole dan inhibitor CYP3A4. Nah, ini juga dapat menurunkan konsentrasi plasma dengan CYP3A4. Lalu zolpidem ini juga memiliki efek samping nih. Efek sampingnya itu seperti nyeri pada dada, detak jantung tidak teratur, napas pendek, masalah pernapasan atau menelan atau merasa Anda akan pingsan. Nah, kemudian mengantuk pada siang hari, pusing, lemas, merasa melayang atau kepala terasa ringan, kemudian merasa lelah, kehilangan koordinasi, lalu hidung mampet, kering, iritasi pada hidung atau tenggorokan. Nah, zolpidem ini juga memiliki sediaan di pasaran nih. Contohnya seperti tablet Ambience. Kemudian dengan kekuatan sediaannya nih 12,5 mg, lalu ada tadosublingual zolpidem 3,5 mg, lalu ada tablet zolpidem 10 mg. Kita masuk lagi ke contoh obat selanjutnya nih yaitu estazolam. Estazolam ini memiliki interaksi obat nih, diantaranya yaitu dapat meningkatkan konsentrasi plasma dengan inhibitor CYP3A atau yang dikenal nefazodon. Nah, dapat menurunkan plasma dengan menginduksi CYP3A atau rifampicin. Kemudian yang ketiga, interaksi yang terjadi kemungkinan dapat meningkatkan kadar ekstrazolam dalam darah bila dikonsumsi bersamaan eritrosin atau glufosinate. Kemudian meningkatkan efek ketergantungan bila dikonsumsi bersamaan dengan penenang lainnya, misalnya diazepam. Nah, di sini juga ekstrazolam ini memiliki efek samping nih. Efek sampingnya seperti pusing, kebingungan, mengantuk, gangguan koordinasi tubuh, kemudian mual muntah, sakit kepala, konstipasi, mulut kering, kelelahan, perubahan suasana hati. Lalu estazolam ini juga sediaan yang beredar yaitu tablet estrazolam 1 mg dan 2 mg. Nah, sekarang kita akan masuk ke penggolongan obat yang selanjutnya yaitu agonis reseptor melatonin. Di sini kita ambil contoh obat yaitu ramelteon. Nah, ramelteon ini memiliki interaksi obat nih, yaitu dapat menurunkan efek bila digunakan dengan amobarbital. Nah, di sini juga efek sampingnya dapat mengantuk, pusing, mual, lelah, sakit kepala, dan insomnia. Lalu sediaan yang beredar di pasaran yaitu meliputi tablet ramelteon 8 mg dan tablet rozerem 8 mg, teman-teman. Nah, sekarang kita masuk ke contoh obat selanjutnya yaitu tasimelteon. Tasimelteon itu memiliki interaksi obat yaitu meningkatkan efek taksimelteon dengan mempengaruhi metabolisme enzim CYP3A4 hati atau khusus bila digunakan dengan isoniazid. Nah, tasimelteon ini juga memiliki efek samping, teman-teman, yaitu seperti pusing, mengantuk, mual dan muntah, mulut kering, lidah membengkak, kehilangan keseimbangan atau koordinasi. Tasimelteon ini memiliki sediaan yang beredar di pasaran. Contohnya itu seperti Hetlion kapsul 20 mg. Nah, sekarang kita akan masuk ke golongan lainnya, teman-teman, di mana golongan lainnya itu seperti buspiron. Nah, buspiron ini memiliki interaksi obat yaitu dapat meningkatkan
surat ini